Halo, saya Bella Omega Suilima. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya dari program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan anak. Pada masa Golden Age atau masa emas pada anak usia 0-5 tahun, anak-anak belum memahami benar siapa diri mereka sendiri. Masa usia dini adalah saat yang paling tepat untuk menemukan karakter pada diri anak. Salah satunya adalah harga diri. Berikutnya, perkembangan emosi anak. Emosi diri adalah luapan atau ungkapan dari perasaan itu sendiri yang dituangkan dalam bentuk ekspresi dan ditunjukkan oleh gerak fisik individu. Faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi anak, yang pertama, keadaan di dalam individu, yang kedua, konflik-konflik dalam perkembangan, yang ketiga, sebab-sebab yang bersumber dari lingkungan keluarga, sekitar, dan sekolah. Berikutnya adalah gender. Gender merupakan perbedaan peran, tanggung jawab, status, dan ciri-ciri yang dibebankan kepada laki-laki dan perempuan. Yang berikut, pola pengasuh anak dalam keluarga. Yang pertama, pola asuh otoriter. Pengasuhan di mana orang tua menuntut anaknya agar mengikuti semua kemauan dan perintahnya dengan cara memaksa, mengatur, dan bersifat keras. Yang kedua, pola asuh primitif. Pengasuhan di mana orang tua membiarkan kebebasan terhadap anak, sedangkan orang tua kurang peduli terhadap perkembangan anak. Yang ketiga, pola asuh cuek. Pengasuhan ini orang tua memenuhi kebutuhan anak baik fisik maupun psikis dan cenderung hanya sedikit atau sama sekali tidak mengetahui apa yang dilakukan atau diinginkan anak-anak mereka. Yang keempat, pola asuh demokratis. Peraturan yang diberikan oleh orang tua dengan pola asuh demokratis tidak hanya memberikan arahan, namun anak menjadi paham di balik aturan yang harus ditaatinya. Yang kelima, pola asuh yang berbeda. Setiap orang tua memiliki cara yang berbeda dalam memperlakukan anaknya. Sebaliknya, apabila pola asuh orang tua dan stimulasi yang diberikan tidak sesuai untuk anak, maka berpotensi akan salah arah. Anak tidak dapat menyesuaikan diri di luar rumah dan tertanamnya sifat manja yang jauh dari perilaku mandiri. Berikutnya, hubungan anak usia dini dengan teman sebaya. Kelompok teman sebaya ialah kelompok di mana individu dan anak-anak tertentu saling berinteraksi satu sama lain. Hubungan anak usia dini dengan teman sebaya berdasarkan 6 aspek perkembangan. Yang pertama, kemampuan anak dalam memahami perilaku yang baik dan buruk. Yang kedua, anak dapat bergerak agar ia menjadi semakin mandiri dan percaya diri. Yang ketiga, memungkinkan anak untuk saling mengajari dalam banyak situasi, serta dapat mengerjakan tugas yang tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Yang keempat, anak dapat berkomunikasi baik dengan teman, sebaya, ataupun orang lain. Yang kelima, anak dapat bersosialisasi dan berinteraksi dengan teman sebaya dengan baik. Yang keenam, anak dapat mengembangkan kemampuan atau skillnya melalui kegiatan-kegiatan akademik lainnya. Yang berikut, fungsi positif teman sebaya terhadap individu anak usia dini. Menurut Kelly, yang pertama, mengontrol impuls-impuls agresif. Yang kedua, memperoleh dorongan emosional dan sosial serta menjadi lebih independen. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan sosial, mengembangkan kemampuan penalaran, dan belajar untuk mengekspresikan perasaan-perasaan dengan cara-cara yang lebih matang. Yang keempat, memperkuat penyesuaian moral dan nilai-nilai. Sekian dan terima kasih.